Ada apa Dinda Mantili? Kakang Prabu, Legian sudah menemukan tempat Kanda Pitaloka. Apa dia melihat sendiri? Maksud hamba, Legian mendengar cerita dari beberapa penduduk desa Gintung yang melihat seseorang membawa gadis dalam keadaan pingsan tepat pada hari hilangnya Kanda Pitaloka. Perintahkan dia sampai Dinda Pitaloka ketemu. Baik Kakang Prabu, hamba mohon pamit. Paduka, hamba lupa menghaturkan rasa ikut berduka atas hilangnya Raden Pitaloka. Terima kasih Lasmini. Mudah-mudahan tidak lama lagi orang-orangku akan menemukan dia. Maaf Paduka, bolehkah hamba menyediakan air minum untuk Paduka? Sebagai tanda rasa hormat hamba. Ada apa, Paduka? Kelihatannya... Sikapmu mengingatkan saya pada Pitaloka. Dia sering melayani saya seperti ini. Terima kasih. Dinda Pitaloka. Kakang Prabu. Dinda Pitaloka. Kakang sangat mencemaskanmu. Kakang sangat rindu padamu. Begitu juga saya, Kakang Prabu. Kemari, Dinda. Kurang ajar. Benar-benar tidak bermoral. Beraninya kamu mengumbar nafsu di tempat terbuka seperti ini. Perempuan macam apa kamu? Dasar pelacur. Kamu lihat sendiri. Bukan aku yang mulai. Dia yang mencumbui aku dan memelukku. Kalau aku bejat, bisakah kebejatan berjalan sendiri? Tanpa kebejatan yang lain? Bisa. Orang yang memperkosa orang lain adalah kebejatan yang berjalan sendiri. Seperti kamu. Mulutmu benar-benar seperti bakul pasar, Mantili. Kau tidak pantas menjadi kaum bangsawan. Hiya!
Ada apa ini? Kenapa kalian jadi berkelahi di sini? Maafkan hamba Paman Patih. Dia merangsang Kakang Brahma. Hampir saja terjadi perbuatan aib dan hina di tempat yang mulia ini. Kurang ajar. Setan mana yang telah merasuk dirimu? Mengapa kau selalu memberi malu pada ayahmu? Saya sengaja ingin mempermalukan Brahma. Karena dia meremehkan cinta saya. Berkali-kali dia mempermalukan saya. Pergi kau dari Madangkara dan jangan pernah kembali. Aku akan membunuhmu kalau kau gentayangan lagi di sini. Baik. Inilah sikap paling manis dari orang yang katanya ayah kandungku. Dan kau Mantili, sampai kapanpun aku tidak akan melupakan dendam ini. Suatu saat nanti akan aku sayat mukamu dan kurajang bibirmu yang ketus itu. Pergi. Kenapa bisa begini? Saya tidak bisa mengekang hasrat saya. Lasmini telah meracuni Kakang Brahma dengan obat perangsang. Maafkan kelancangan anak saya, Gusti Prabu. Sebenarnya saya sudah melarang Lasmini menghadap Paduka. Rupanya dia nekat. Tidak usah terlalu dipikir, Paman. Saya mengerti mengapa Lasmini bisa melakukan perbuatan kurang terpuji ini. Den Lasmini, kok ada di sini, Den? Paman siapa? Rasanya saya belum pernah kenal Paman. Saya Legian, yang biasa ngurus kudanya ayah Den Lasmini, Gusti Aragani. Oh, kenapa tidak pakai pakaian prajurit, Paman? Biasa, Den. Sedang menyamar. Saya disuruh Den Mantili untuk mencari Gusti Dyah Pitaloka. Lalu ketemu, Paman? Sudah, Den. Rupanya ada seorang guru silat yang tertarik pada bakatnya. Dan menurut kabar, dia akan dijadikan murid tunggalnya. Kasihan Kanda Pitaloka. Biar saya yang kasih minum, Den. Sekarang ada di mana, Paman? Di Padepokan Argapura, di kaki Gunung Binangun. Jauh dari sini, Den. Gunung Binangun, kalau tidak salah, jalan menuju ke arah Sancang, kan, Paman? Betul, Den. Aku tahu. Tidak terlalu jauh dari Pajajaran. Ini untuk Paman. Apa ini? Buat bekal Paman di perjalanan. Terima kasih, Den.
Pangsum dan uang saku mereka harus ditambah, agar latihannya tambah giat. Sudah kami persiapkan, Kanjeng. Bagus. Bagus. Lihat, petinggi Narwada rupanya ikut terjun langsung ke lapangan. Mereka benar-benar mempersiapkan diri. Bagaimana rencana selanjutnya, Pangeran? Kita harus segera perintahkan Mencang Seri. Berapa harganya, Cek? Murah. Nih, uangnya. Terima kasih. Bagaimana, Pangeran? Mencang Seri, tentara mereka cukup banyak untuk melakukan pemberontakan. Kita uji apakah otak mereka cukup cerdas untuk berani memberontak. Bawa pasukanmu ke hutan dekat batas kota. Besok malam kami ke sana. Jaga, Pangeran. Jangan keras-keras. Baik, Pangeran. Tubuhmu sudah sehat sekali. Luka dalammu sudah sembuh. Nah, sekarang gerakkan tanganmu. Ayo, gerakkan tanganmu. Gerakkan tanganmu. Begini, begini, atau begini. Begini, begini, atau begini. Coba yang satu lagi. Gerakan. Angkat ke atas, ke bawah, ke kanan, balik lagi, ke atas,
ke bawah, ke kanan, balik lagi. Nah, begitu kira-kira. Oh. Jangan khawatir, besok pagi kau akan sembuh seperti sedia kala. Maaf, calon muridmu saya pinjam dulu. Pitaloka. Kanda Brahma, malang sekali nasib calon permaisurimu. Dunia pasti akan mentertawakanmu. Perempuan malang. Dengarkan. Dimanapun dan sampai kapanpun, saya tidak akan merelakan ada perempuan lain berdampingan dengan Brahma Kumbara. Kau akan kubuat lebih sengsara lagi. Akan kusimpan di tempat orang-orang gila, lalu dipasung seumur hidup. Itu salah satu cara agar Prabu Brahma Kumbara, calon suamimu, ditertawakan oleh seluruh rakyat Madangkara. Apa kerja kalian? Hah? Sehingga istana kita sampai kebobolan seperti ini. Apa? Mereka menancapkan bendera-bendera ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa satupun di antara kalian tidak ada yang tahu? Untung mereka tidak berniat untuk membakar istana ini. Memalukan. Maaf, Raden. Peristiwa pagi ini seharusnya membuka mata kita semua. Hamba kira ini merupakan satu bukti bahwa Rakrian Kertamaya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kemampuan para kesatria Pajajaran. Oleh sebab itu,
Hamba berharap Raden mau memikirkan kembali semua keputusan yang akan diambil. Berikan surat ini pada Gustimu. Baik. Baik, Raden. Ada apa lagi ini? Narwada. Baca. Dananjaya, seluruh kekuatan Kertamaya akan sia-sia menghadapi kekuatanku. Tertanda Kian Santang atas nama Prabu Pajajaran. Kurang ajar. Aku tidak takut sama Kian Santang. Silakan. Pelayan, kemari. Baik, Juragan. Ini kamu bawa ke dapur ya. Rasanya baru kemarin Den Lasmini menginap di sini. Tahu-tahu sekarang sudah bertemu lagi. Mau menginap ya? Paman, sediakan kamar yang paling bersih dan paling bagus. Dan jangan lupa, lengkap dengan air hangatnya. Dan Lasmini tidak perlu khawatir. Tidak perlu cemas. Paman tidak akan lupa kebiasaan Den Lasmini. Bahkan handuk kecil pun sudah Paman siapkan. Hus, saya tidak butuh handuk yang kecil. Saya butuh handuk yang paling besar. Saya ingin mandi sepuas-puasnya. Maaf, Den. Saya kira seperti biasanya kalau sedang ada petinggi Narwada. Kalau handuk besar sudah ada di dalam kamar, Den. Paman, apa ada kabar dari petinggi Narwada? Ada. Ini orangnya, Kanda Prabu. Kenapa kau katakan pada Lasmini? Kalau Gustimu Dia Pitaloka ada di Padepokan Binangun. Ampun, Gusti. Hamba tidak mengira kalau hal itu akan membahayakan Gusti Dia Pitaloka. Karena hamba berpikir, Den Lasmini putri Gusti Patih Aragani. Banyak alasan. Jangan, Dinda. Dia sebenarnya tidak bersalah. Tidak ada hukum untuk siapapun yang tidak tahu.
Saya akan jemput sendiri Dinda Pitaloka. Kalau memang terjadi apa-apa, saya akan terus mencari sampai ketemu. Untuk sementara ini, saya menitipkan urusan Madangkara pada Paman Argani. Tapi tolong kalian berdua harus membantu beliau. Mungkin Kanda Prabu memerlukan pengawal. Tidak usah, Kamasuta. Terima kasih. Sekarang giliran orang yang ini. Bapak datang. Nang Nah, sekarang giliran Parjo mandi. Hah? Nggak mau. Nanti Bapak kasih susu kuda. Nggak mau susu kuda. Maunya susu buaya. Pokoknya susu buaya. Susu buaya. Ya. Nanti Bapak kasih. Bener Pak ya, jangan bohong. Ya. Ayo mandi. Parjo mau susu kuda loh Pak. Maunya susu buaya. Kalau susu kuda tidak ada, buayanya Bapak kasih. Susu buaya. Susu buaya. Susu buaya. Ingin Pak. Bapak bohong. Katanya mau dikasih susu, mesti kasih buayanya. Itu tadi buayanya. Bohong. Itu mah Abah. Bukan buaya. Jangan keras-keras. Nanti dia semprot lagi. Ayo kita bobok. Bah. Abah, ada tamu di luar. Sudah saya suruh tunggu. Suruhannya Pak Kuwu? Bukan, kelihatannya orang asing. Mari Den, biar kudanya saya kasih minum dulu. Terima kasih. Sakit apa? Dia kalau lagi angon sering mengamuk, Ki. Bahkan sudah 4 kali membunuh orang, yang 2 anak kecil. Aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa anak ini gila. Loh, Aki ini bagaimana? Kalau tidak gila,
Masa saya bawa kemari? Ya sudah, bawa masuk. Ki, hampir semua tabib yang saya mintai tolong selalu mengatakan seperti Aki. Padahal dia benar-benar gila, Ki. Kalau Aki percaya, kami keluarganya selalu dibuat repot. Dan yang kami takutkan, kalau sampai dia membunuh anaknya sendiri. Sementara suaminya sudah tewas terbunuh. Lehernya digorok pakai pisau dapur. Saya yakin gadis ini waras, tidak gila. Semua jenis penyakit gila saya tahu. Maaf, Ki. Saya yakin Aki percaya pada ucapan orang-orang tua dulu bahwa pengetahuan manusia itu ada batasnya. Apa maksud kamu? Begini, Ki. Mungkin ini sejenis penyakit gila yang lain yang selama ini belum pernah Aki temukan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Aki, lebih baik dia dipasung saja, karena cukup berbahaya. Kami sekeluarga rela mengeluarkan ongkos pengobatan setiap bulan kepada Aki. Jangan kasih saya imbalan. Tapi kalau kamu tetap pada keyakinanmu, biar dia tinggal saja di sini. Maaf, Ki. Saya harus melihat dia dipasung karena ayah dan ibu menyuruh begitu. Sudah puas kamu? Apa-apaan ini? Kasihan kamu. Ada keperluan apa? Kisanak datang ke padepokan kami yang buruk ini. Saya mendapat kabar bahwa adik saya telah diselamatkan oleh Aki. Apa benar? Siapa sebenarnya Kisanak ini? Saya Brahma Kumbara dari Madangkara ini. Maafkan atas kepicikan hamba, Gusti Prabu. Silakan. Sebenarnya, yang membawa kemari adalah kakak seperguruan hamba, Ki Hajar Abilawa, yang sudah lama memperhatikan adik Gusti. Karena, menurutnya, hanya beliau yang cocok untuk menerima ilmu baru ciptaannya. Apakah adik saya luka parah? Luka dalamnya sangat berat, tapi berhasil hamba sembuhkan. Tinggal daya ingatannya yang belum pulih. Dia seperti linglung.
Saya ingin menemuinya. Gusti. Hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Ini memang kesalahan hamba. Baru kemarin malam, seorang pendekar wanita datang kemari, bertarung dengan hamba, dan hamba kalah, Gusti. Lalu pendekar itu menculik adik Gusti. Sekali lagi, hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Apakah pendekar itu berpakaian merah-merah? Benar, Gusti. Kemana kira-kira mereka pergi? Jejak kuda yang dilacak murid hamba memperkirakan dia menuju ke Kadipaten Kertamaya. Silakan terima kasih, Bi. Sudah beritahu Gustimu? Kenapa Dinda Lasmini datang kemari? Saya kangen sama Kakang. Kakang kan pernah bilang, kalau Dinda Lasmini butuh apa-apa, cukup kirim surat dan Kakang akan langsung datang ke penginapan Midasta. Kita tidak usah ketemu juga tidak apa-apa, Kakang. Maafkan Kakang. Mungkin setelah mengganggu istirahat Kakang. Dan saya bukan pengemis yang bisa Kakang lecehkan begitu saja. Dinda Lasmini. Jangan salah pengertian. Kakang hanya ingin menjaga agar hubungan kita tidak diketahui orang lain. Dinda, Kakang masih tetap mencintaimu. Saya tunggu di penginapan. Saya perlu uang. Ya. Tancapkan obor-obor mengelilingi kota. Kemudian nyalakan. Setelah ada tanda dariku berupa panah api. Siaga, Gusti. Kita harus segera bergerak, supaya tengah malam rencana bisa dimulai. Siaga, Pangeran. Maju! Mau kemana? Saya kemalaman. Dan saya bermaksud menginap di Kertamaya. Saya kenal baik dengan Adipati dan Anjaya. Kisanak orang mana? Madangkara. Maaf. Kelihatannya di Kertamaya sedang genting. Biasanya penjagaan tidak seketat ini. Kami mau perang melawan Pajajaran. Dinda Lasmini. Dinda Lasmini, Kakang pulang dulu. Hari ini semua petinggi harus berkumpul di Kadipaten. Apa, Kakang? Coba sekali lagi. Kakang harus segera kembali ke Kadipaten. 2 hari yang lalu, Kakang juga bicara seperti itu. Saya jadi heran, Kakang. Selama ini, saya belum pernah ditemani Kakang sampai pagi. Selalu saja ada kesibukannya. Selalu saja ada alasan. Kakang, jadi selama ini Kakang menganggap saya apa?
Saya sedih, Kakang. Seakan-akan Kakang menganggap saya sebagai wanita murahan. Setiap hari kejadiannya selalu sama. Setelah Kakang puas, lalu Kakang pergi begitu saja. Sebagai seorang wanita, bukan cuma itu yang saya perlukan. Yang saya inginkan, melayan kasih sayang dari orang yang saya sayangi. Lasmini, kalau Kakang tidak mencintai dirimu, buat apa Kakang kemari? Buat apa Kakang datang sembunyi-sembunyi? Kakang pikir saya suka? Kakang menemui saya dengan cara sembunyi-sembunyi? Saya juga ingin diperlakukan seperti istri-istri Kakang yang lain. Dinda Lasmini, Kakang bukan orang yang gampang membuat keputusan. Kakang sendiri sudah mempunyai rencana untuk segera meresmikan hubungan kita. Tunggu saatnya. Kita butuh waktu agar masalah ini tidak sampai menimbulkan kehebohan di kalangan istana. Kakang akan malu kalau sampai timbul anggapan bahwa Kakang yang sampai menyebabkan Dinda Lasmini berpisah dengan Temenggung Kitanyali. Sekalipun kenyataannya memang begitu. Sebetulnya saya masih kangen, Kakang. Permisi juragan, mejanya kotor, mau saya bersihkan dulu. Silakan. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Tuan mau menginap? Saya ingin menginap di sini 3 hari. Kalau kamarnya bersih. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Tuan. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Nih. Terima kasih, Den. Kalau Tuan mau, nanti malam saya akan bawakan yang paling muda dan paling cantik di Kertamaya ini. Maaf, Paman. Saya cuma membutuhkan air hangat dan wedang jahe. Tidak apa-apa, Tuan. Kalau tidak malam ini, ya barangkali untuk malam-malam yang lain. Mari, Tuan, saya antar ke kamar Tuan. Mari. Baik, Paman. Mari, Tuan. Kalau pertemuannya nanti tidak terlalu malam, Kakang pasti menginap di sini. Jangan bohong ya, Kakang. Tapi jangan terlalu berharap, Dinda. Karena persoalan yang akan dibicarakan nanti sangat penting, Dinda. Kakang pergi dulu ya. Kakak. Apakah para prajurit yang di Kesatrian 1 sudah dikasih tahu? Sudah. Semuanya sedang menuju kemari. Terima kasih, Kak.
Mestinya kita yang menyerang. Kalau begini yang terjadi, Kertamaya bakal hancur lebur. Semua orang tahu Kian Santang sangat cerdik dan sakti mandraguna. Raden, itu yang hamba cemaskan. Sejak Raden Adipati memberikan jawaban kepada Temenggung kita Nyali. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Apa? Hanya ada dua pilihan. Kita lawan habis-habisan, atau kita menyerah kalah dan minta ampun pada Gusti Prabu Siliwangi. Dua-duanya tidak enak. Barangkali masih ada jalan lain yang bisa kita lakukan. Raden, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Suka atau tidak suka. Kita lawan mereka. Apapun yang terjadi. Lihat, seperti tanda. Jangan-jangan Kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Adipati. Ayo. Kau lihat sendiri. benar Gusti. Kita sudah terkepung. Kira-kira berapa jumlah mereka yang kau lihat? Perkiraan hamba, di setiap pintu gerbang ada kurang lebih 2.000 prajurit Pajajaran, Gusti. Bagaimana pendapatmu, Narwada? Maaf, Raden. Hamba tidak berkenan memutuskan. Nasib rakyat Kertamaya sepenuhnya berada di tangan Raden. Empat penjuru kadipaten sudah penuh dengan obor-obor. Ada berapa banyak jumlah obormu? Kurang lebih 3.000, Gusti Pangeran. Bagus. Aku yakin prajurit Kertamaya sudah melihatnya. Dan mereka pasti mengira prajurit kita sebanyak itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Kanda Pangeran? Kirimkan surat peringatan, katakan pada Adipati Dananjaya
Dan kita beri batas waktu. Jika mereka belum juga mau menyerah, pasukan kita akan mulai menggempur Kertamaya. Hamba Gusti Pangeran. Sekarang saatnya, Raden. Sebelum kita terlambat, apapun keputusan Raden, hamba dan seluruh pasukan akan tetap di belakang Raden. Akan tetapi, alangkah baiknya jika Raden kembali memikirkan kekuatan kita. Hancurkan Kertamaya, 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 hancurkan Kertamaya. Dananjaya, kau masih kuberi kesempatan. Berpikirlah masak-masak. Menyerahlah. Sebelum Kadipaten Kertamaya ini kuratakan dengan tanah. Keputusan yang paling bijak, Dananjaya. Seluruh rakyatmu akan mengenang kebaikanmu, pengorbananmu. Sebab kalau kamu tetap melawan, besok pagi Kertamaya tinggal puing-puing hitam. Kita benar-benar tertipu. Ternyata kekuatan prajurit Pajajaran tidak seperti yang kita duga, Narwada. Inilah siasat Kian Santang harus kita kagumi. Kita semua tertipu oleh banyaknya obor. Akan kubalas kelicikan Kian Santang. Aku harus bisa melarikan diri, Narwada. Hamba sudah persiapkan, Raden. Minuman itu sudah hamba campuri dengan racun. Bagus, Narwada. Tunggu saat yang paling tepat.
Sembah hamba, Pangeran. Ada urusan apa Nyai Tumenggung ada di sini? Mengantar sepupu hamba berobat di sini, Pangeran. Dan hamba juga sudah mendengar bahwa Pangeran berhasil menangkap Adipati Dananjaya. Mohon diri, Pangeran. Ya. Kakang Narwada. Kelihatannya kau kenal dengan wanita itu. Iya, Raden. Tadinya hamba berencana. Dia mau hamba jadikan selir, Raden. Ya. Dia tidak gila. Hanya kemungkinan urat perintahnya ada yang terjepit. Lepaskan pasungannya. Baik, Abah. Kasihan ya, Abah. Orangnya cantik. Sayang. Perempuan yang membawanya itu pasti bohong. Atau dia sengaja untuk menjebloskan gadis ini ke tempatku. Aku lihat sorot mata perempuan berbaju merah itu. Penuh menyimpan dendam. Dan aku yakin hatinya pasti kejam. Jadi saudaraku Sindu Maya sangat ahli dalam urusan soal urat saraf. Bawa gadis itu ke sana, ke Padepokan Cikuray di Lembah Naga Biru. Wah, jauh sekali itu. Cepat kerjakan. Keburu perempuan itu datang. Baik, Pak. Apa Paman kenal dengan Lasmini? Ya pasti kenal, Den. Dia itu sering menginap di sini. Malahan beberapa hari yang lalu dia datang kemari bersama teman seorang wanita. Katanya masih saudaranya. Tapi kelihatannya saudaranya itu agak kurang waras, Den. Orangnya tinggi putih, Paman? Iya. Barangkali dia pernah bilang mau pergi kemana? Paman kira dia sekarang sedang mengobati saudaranya yang agak kurang waras itu, Den. Di mana letaknya, Paman? Agak di pinggir kota, tapi mudah mencarinya. Hampir setiap orang kenal dengan tabib Prada Bistawa. Tapi kalau Aden ingin lebih mudah lagi, Paman bersedia mengantarnya? Tidak usah. Saya harus segera menemuinya, Paman. Iya, Den. Kalau kalian berhasil menghabisi orang itu, upah kalian akan kutambah 2 kali lipat. Beres. Aden tunggu saja di sini. Pokoknya, kepala musuh Aden itu akan saya bawa kemari.
Pasti, Den. Akan saya bawa secepatnya. Betul. Ayo. Sabar di sana. Mungkin kalian salah lihat. Saya belum pernah kenal kalian. Apa? Salah lihat? Kau telah menodai istriku waktu aku sedang pergi. Sekarang kau bilang salah lihat. Ini yang salah lihat. Siapa yang menyuruhmu? Saya sendiri tidak mengenalnya, Raden. Tapi wanita itu berpakaian merah-merah. Mana saudara saya? Dia benar-benar tidak gila. Buat apa saya basuh? Tidak gila? Atau tabib tidak tahu bahwa ia memang gila? Jangan kurang ajar. Dia saya kirim ke tempat saudaraku. Karena saya benar-benar tahu dan mengerti bahwa saudaramu itu tidak gila. Kenapa kamu tidak terus terang bahwa dia luka dalam, habis kena pukulan, sehingga susunan sarafnya terganggu? Atau barangkali dia itu bukan saudaramu? Persetan dengan omonganmu. Dibawa kemana dia? Padepokan Cikuray. Sekarang saatnya, Narwada. Iya. Mana obat penawarnya? Prajurit, tolong tuangkan air minum. Mana minumnya, Gusti? Ini. Kau boleh ambil sisanya. Iya. Mungkin seumur hidupmu, kau belum pernah merasakannya. Ini anggur istimewa. Hanya raja-raja yang bisa meminumnya. Jangan lupa, bagikan juga kepada teman-temanmu. Ya, Gusti. Terima kasih, Gusti. Ayo kawan-kawan, kita rasakan anggur ini. Siapa tahu kita ketularan rezeki para bangsawan. Enak, Bong. Iya, Bong. Hei prajurit, cepat jalan. Nanti bisa-bisa kalian dimarahi sama Kanjeng Gustimu. Baik, Gusti. Ayo cepat, ayo. Aku tidak mengira anggurmu bereaksi secepat ini. Narwada, sekarang kita harus berpencar supaya tidak mudah dilacak Kian Santang. Ayo.
kalian juga harus berpencar. Dan Baik, jangan coba menampakkan diri sebelum keadaan aman. Ayo. Baik, Kanjeng. Ayo cepat, sana. Ada apa, Dinda? Sepertinya telah terjadi sesuatu, Kanda Pangeran. Menjang Seri, mana kereta tawanan itu? Saya kira mereka masih tertinggal di belakang, Kanjeng. Tidak mungkin. Pasti telah terjadi sesuatu pada mereka. Hamba mohon diri untuk melihatnya, Kanda Pangeran. Jangan, Dinda. Biar saya saja yang melihatnya. Bila memang Adipati Dananjaya sudah melarikan diri, berarti dia sudah menyulitkan dirinya sendiri. Dia akan diadili sebagai penjahat perang. Kita pasti bisa menemukannya kembali, Dinda. Iya.